Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan juga pernah setelah mengantar jenazah kemudian beliau menangis ya, melihat jenazah tersebut, lalu beliau mengatakan sabdanya yang masyhur, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah selalu kita punya persiapan. Kita simpulkan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan, dunia ini kita boleh laluin, bahkan kita harus lalui sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau yang pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah SWT segera. Kita harus menyadari kalau kita sedang menuju kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Mati itu adalah sebuah pintu yang kita harus semua akan lalui. Mau anda sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, kita akan lalui semua. Tidak ada yang tidak melalui kematian tersebut untuk menuju kepada kehidupan abadi. Cuman masalahnya di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Anda masuk kepada kenikmatan abadi selamanya, atau Anda masuk ke tempat siksaan yang selamanya juga kalau dalam keadaan kafir. Kalau bermaksiat tidak sempat tobat akan sementara, tapi juga Allahu a'lam berapa ribu tahun dia akan tinggal di neraka itu. Penentuan untuk menuju ke surga atau neraka adalah sekarang tempat Anda di dunia ini. Anda benar menentukan di sini dan sederhana, menjadi orang beriman yang patuh. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Udah, nikmati hidup, jalan saja. Sampai meninggal, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Dan sudah kita sebutkan banyak dalilnya tadi. Dan jangan sebaliknya, menjadi orang-orang yang terus sibuk dengan urusan dunia, yang akhirnya melupakan akhiratnya. Tidak ada urusan sama akhirat sama sekali. Dari bangun tidur sampai tidur, semuanya cuma tahu gunjing, fitnah, manipulasi data, haram semuanya. Zina, khamr, dan seterusnya. Akhirnya, dunia, dia sebenarnya juga tidak menikmatinya, karena pasti akan ada akibat dari perbuatannya. Mana teman-teman sekalian ada orang di dunia ini berbuat kesalahan lalu tidak kena hukuman. Anda akan lihat akan datang saatnya dia dihukum. Makin lama dia terjebak dalam kemaksiatan itu, maka makin berat hukuman Allah SWT kepada dia. Dan saya yakin mungkin kita semua pernah lalu dalam kehidupan kita, kalau kita berbuat salah, ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah SWT. Dimulai dari penyesalan, awal kalau kita mau berbuat dosa, kita takut dulu, khawatir, lalu kalau kita lakukan, akhirnya muncul penyesalan. Kalau kita taubat aman, tapi kalau kita tidak taubat, maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah SWT hanya dengan dengar cuplikan, dia cuplikan misalnya, entah Anda berbuat dosa, tiba-tiba Anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar, alhamdulillah. Kalau Anda tidak sadar, Anda terus berbuat dosa, maka akan datang peringatan lebih keras. Ya, mungkin secara fisik Anda akan sakit, Anda akan tabrakan, Anda akan jatuh. Juga Anda tetap melakukan, maka akan ada yang lebih besar lagi, akan dipermalukan, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. InsyaAllah bahasan kita, semua kita bisa memahami bahwasanya memang seperti dulu kita, dunia hanya tempat sementara saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi dunia yang sementara ini terhadap orang-orang yang tidak seret di hati dan tidak bertegur di kehidupan sehari-hari sehingga bisa mencapai surga firdaus Allah. Jujur Ustaz, saya sudah tidak mau untuk menjalin komunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun. Di sini kita perlu tahu dulu, tidak seretnya penanya ini kenapa? Kalau tidak seret karena mereka adalah ahli maksiat, ya, orang-orang yang justru membuat kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita sudah coba luruskan kepada mereka ini nggak boleh, ini haram. Kemudian malah mereka menjadi-jadi, maka itu bagus, jauhi mereka, jauhi komunitas buruk itu. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka seseorang dari kalian harus jeli dalam memilih siapa yang dia temani. Nggak boleh sembarangan, memang harus begitu. Tapi kalau tidak serak ini hanya karena tidak sama jenjang ekonominya, atau karena dia memiliki kelebihan fisik atau paras wajah, atau kelebihan kepintaran misalnya, maka nggak boleh. Ya, kita harus lihat kalau dia adalah orang-orang beriman, maka kita sebaiknya malah mendekat, dan bagaimana kita mengambil ya, manfaat-manfaat keimanan dari mereka. Sampai pernah ada seorang sahabat, ya, subhanallah saya tidak dapat namanya orang ini, tapi dia menikahi salah satu dari mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah sangat tua sebenarnya,
Umar bin Khattab sudah meninggal, ada istri beliau masih hidup pada saat itu, salah satu istrinya beliau. Maka orang ini menikahi. Lalu orang semua tanya, kenapa anda menikahi wanita tua seperti ini? Sangat tua. Gitu kan? Umar bin Khattab saja meninggal umur 63 tahun. Istrinya itu sekitar 60 tahunan atau mendekati umur itu. Dinikahi oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, saya demi Allah tidak menikahi wanita ini kecuali karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Bagaimana ibadahnya Umar pasti istrinya tahu. Saya nikahi dia gara-gara itu biar dia bongkar kepada saya rahasia ibadahnya Umar. Kalau orang-orang baik, kita memang mengambil manfaat daripada mereka. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua dari metode dulu saya baca, nanti insya Allah kita kembali kepada teman-teman panitia pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang ingin bertanya, bagaimana cara saya menyikapi orang tua yang menuntut saya untuk mendapatkan nilai terbaik di kuliah demi mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari. Padahal saya ingin menjalani hidup ini dengan santai dan fokus pada apa yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Akhi yang bertanya ini, permintaan orang tua anda itu benar dan itu berhubungan sekali dengan masalah akhirat. Seorang mukmin memang dianjurkan dan ditekankan agar mereka mencari prestasi terbaik di dunia. Kita bukan berarti tadi yang saya bahas, saya sudah tekankan itu. Bukan berarti setelah kita bahas dunia itu terhina segala macam, oh berarti kita nggak usah pakai baju yang bagus, kita nggak usah makan, nggak usah kejar prestasi terbaik di pendidikan kita, tidak usah kita menjadi orang kaya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Anda disuruh oleh orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, harusnya ya Anda mengejar itu. Sebagai bentuk bakti kepada selama bukan yang diminta maksiat maka penuhi. Itu bentuk bakti kepada orang tua. Dan juga dan dianjurkan dalam Islam mengejar prestasi terbaik. Tidak pernah dalam Islam kita dilarang mengejar yang terbaik dari dunia ini. Tidak pernah. Kita disuruh mengejar yang terbaik. Kita boleh makan minuman yang terbaik. Allah mengatakan, makanlah halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh menggunakan pakaian yang bagus. Ya. Tapi tidak berlebihan, tidak memberi dan halal harusnya. Kita disuruh memiliki tempat tinggal, tunggangan. Boleh, Nabi SAW punya semua itu dan Nabi SAW punya pembantu rumah tangga, tapi bukan dijadikan sebagai target utama. Justru Anda, saya sarankan penanya ini, memang harusnya mengejar yang terbaik dari apa yang bisa dikejar dari prestasi dunia ini, yang penting diniatkan untuk akhirat. Ya, misalnya, diniatkan untuk menuntut ilmu yang benar, kemudian juga sebagai bentuk bakti pada orang tua, gitu kan. Kemudian juga mengamalkan ilmu itu nanti kepada orang-orang yang membutuhkannya.